Halo teman-teman, terima kasih kalian udah mau ngeklik video ini. Dan seperti yang udah aku bilang di video-video aku kemarin, kalau aku bakalan sering upload video tentang misteri, konspirasi, dan storytelling lainnya. Dan aku minta tolong banget ke kalian, kalau misal masih ada yang kurang lengkap atau ada yang salah, kalian bisa nambahin atau koreksi di kolom komentar. Dan aku akan membagikan sumber dari mana aku bisa tahu cerita ini. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kalian pasti udah gak asing lagi sih sama cerita yang bakal aku share kali ini. Siapa sih yang gak kenal sama Reinhard Sinaga? Oke, aku akan coba jelasin dulu profil dari Reinhard Sinaga ini. Reinhard Sinaga adalah pria Indonesia yang lahir di Jambi pada 1983, tepatnya pada 13 Februari. Reinhard ini merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Dan Reinhard Sinaga ini juga merupakan sarjana dari Universitas Indonesia jurusan arsitektur. Dan setelah menyelesaikan gelar S1-nya, kemudian Reinhard Sinaga terbang ke Inggris untuk menempuh pendidikan S2 di jurusan sosiologi di Manchester University. Dan pada tahun 2012, Reinhard melanjutkan kuliah S3 untuk gelar doktornya di jurusan studi Human Geography di Leeds University. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi pada Reinhard Sinaga ini? Oke, langsung aja aku akan menceritakan di kronologinya. Awal kejahatan Reinhard Sinaga terbongkar pada 2 Juni 2017 ketika Reinhard melakukan serangan seksual terhadap seorang pria di apartemennya di pusat kota Manchester. Pria ini sebelumnya diberi obat bius oleh Reinhard Sinaga, yang mana obat bius tersebut menyerang sistem syaraf dari korban. Setelah korban tak sadarkan diri, Reinhard langsung melakukan aksinya. Akan tetapi pria yang ini tidak sama seperti korban-korban Reinhard lainnya sebelum-sebelumnya. Dan pria ini merupakan olahragawan, dan tiba-tiba waktu Reinhard melakukan aksinya, ia tersadar dan tahu apa yang tengah dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Dan setelah pria ini tersadar bahwa ada yang tidak beres, keduanya berkelahi dan mengakibatkan Reinhard Sinaga cedera parah pada kepalanya. Kemudian pria tersebut segera menelpon layanan darurat, dan saat menelpon ini, pria ini mengatakan bahwa Reinhard mencoba memerkosanya. Ia juga menjelaskan bahwa ia harus memukul Reinhard beberapa kali agar Reinhard tak melakukan aksi kejahatan seksual yang dilakukan kepada dirinya. Dan tak lama kemudian, tim medis tiba di apartemen Reinhard dan Reinhard dibawa ke rumah sakit. Sementara pria yang tadi itu ditahan oleh polisi dengan kecurigaan melakukan serangan fisik kepada Reinhard Sinaga. Dan ketika akan diborgol, pria ini menyerahkan telepon genggam pribadi milik Reinhard yang berhasil ia rebut ketika berkelahi tadi. Nah, di telepon genggamnya milik Reinhard inilah yang menjadi bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Sebelumnya polisi kesulitan untuk bisa mengakses telepon genggam milik Reinhard lantaran Reinhard selalu memberikan kode akses yang salah dan membuat polisi semakin curiga. Hingga akhirnya Reinhard memberikan kode yang benar. Dan ketika polisi memeriksa telepon genggam milik Reinhard, mereka menemukan rekaman-rekaman video yang menunjukkan Reinhard melakukan kejahatan seksual dengan memperkosa para korban. Polisi kemudian resmi menahan Reinhard dengan dakwaan melakukan pemerkosaan dan serangan seksual. Dan dari bukti data telepon genggam, laptop, hard disk, diketahui Reinhard memerkosa dan melakukan serangan seksual terhadap pria yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dalam kasus ini, saking banyaknya korban dan bukti yang didapat,
Persidangan dibagi menjadi 4 dan Reinhardt menjalani sidang pertama pada Mei 2018 lalu. Polisi mengatakan jika tidak ada bukti rekaman video, bisa jadi kejahatan yang dilakukan oleh Reinhardt ini tidak pernah terungkap. Dalam kasus ini, pentingnya perlindungan bagi para korban serangan seksual oleh Reinhardt mendorong polisi yang menyelidiki kasus ini meminta pengadilan mengeluarkan putusan yang melarang media menerbitkan berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh Reinhardt Sinaga. Selain itu, untuk melindungi korban, pembatasan pemberitaan diperlukan untuk memastikan Reinhardt mendapatkan proses hukum yang adil. Dan dalam kasus ini, Reinhardt Sinaga dalam pemeriksaan oleh jaksa penuntut pada sidang tahap 4 pada 16 Desember 2019 lalu, Reinhardt mengklaim bahwa semua tindakannya atas dasar suka sama suka. Di sini Reinhardt juga beralibi mengklaim bahwa semua korban memberikan persetujuan atas tindakan yang ia lakukan, dan apa yang ia lakukan ini adalah fantasi seks. Ia mengatakan semua korban setuju untuk melakukan hubungan badan ketika korban dalam keadaan berpura-pura tidur. Dalam kasus ini, sekitar 70 dari 190 orang yang didata oleh polisi melalui bukti rekaman video belum bisa diidentifikasi, dan mungkin mereka juga nggak tahu kalau mereka sebenarnya adalah korban pemerkosaan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh Reinhardt Sinaga, karena mereka tidak sadar akibat obat bius yang diberikan oleh Reinhardt kepada mereka. Dan di sini Reinhardt Sinaga mendapatkan hukuman seumur hidup dengan minimal 30 tahun mendekam di penjara sebelum dipertimbangkan untuk dibebaskan. Di sini terdapat fakta yang mungkin akan lebih memberatkan kasus dari Reinhardt Sinaga ini. Fakta yang pertama yaitu hukuman seumur hidup diperlakukan kepada Reinhardt Sinaga dengan waktu minimum 40 tahun, berbeda dari yang sebelumnya yang hanya 30 tahun. Ini ditambah 10 tahun karena korban bertambah banyak. Kemudian fakta yang kedua yaitu bertambahnya korban. Kepolisian Manchester Raya juga mengatakan sejak Reinhardt di penjara pada awal Januari lalu, 23 korban lain telah teridentifikasi. Korban saat ini adalah 206 pria. Fakta yang ketiga yaitu cara Reinhardt Sinaga melakukan aksi kejahatannya. Berdasarkan hasil penyelidikan menyebutkan bahwa Reinhardt Sinaga mencari pria muda yang tengah mabuk di tengah malam. Kemudian dia menawarkan untuk istirahat atau singgah sebentar di apartemen miliknya. Dan setelah mereka mau, kemudian Reinhardt memberi minuman sehingga para korban tidak melihat adanya niat jahat di balik sikap yang ditunjukkannya. Reinhardt juga memberikan GHB atau obat yang menyerang sistem syaraf tadi, sejenis obat bius untuk memudahkan aksinya dalam melakukan kejahatan. Namun korban yang terakhir ini dia sadar dan akhirnya memberontak yang menyebabkan kejahatan dari Reinhardt Sinaga terungkap. Dalam kasus ini semua bertanya kenapa dan apa sih sebenarnya yang terjadi sama Reinhardt Sinaga. Kenapa dia bisa melakukan aksi kejamnya terhadap banyak pria. Dan mungkin ini adalah salah satu kasus kejahatan seksual terbesar di Inggris atau bahkan di dunia. Tapi di sini aku salut banget sih sama hukum Inggris yang benar-benar keep dari media untuk melindungi korban yang bahkan tidak tahu kalau dirinya adalah sebagai korban. Sampai kasusnya benar-benar diputuskan hukuman yang tepat untuk Reinhardt Sinaga, barulah kasus ini dipublish dan menggegerkan dunia, termasuk Indonesia, karena Reinhardt adalah orang asli Indonesia dan dia melakukan aksi jahatnya di Inggris. Oke teman-teman, terima kasih kalian udah mau nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau masih ada yang kurang atau masih ada yang salah atau kurang lengkap, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, biar kita sama-sama berdiskusi dalam kasus ini.
Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan bantu subscribe untuk mensupport channel ini. Oke, see you next video, bye bye.